Selamat datang, penjelajah waktu. Pernahkah kamu mendengar bisikan para dewa di balik badai? Atau jejak raksasa yang terukir di pegunungan? Di lekuk waktu, kita akan membuka lembaran kuno dan mengungkap cerita-cerita yang membentuk peradaban. Bersiaplah, karena mitos lebih dari sekadar dongeng. Indonesia, negara yang dijuluki cahaya Asia oleh sebuah babak sejarah, menyimpan sebuah kisah kelam yang keji. Sebuah babak yang bahkan tak kalah mengerikan dari kekejaman di Eropa. Namun sayangnya, ia enggan untuk diungkap secara tuntas. Kisah ini adalah tentang Unit 731, sebuah laboratorium kematian yang beroperasi atas nama kemajuan sains dan penelitian medis, di mana ribuan manusia dijadikan bahan eksperimen hidap-hidap oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Unit rahasia ini yang berada di Pingfang, Harbin, Manchuria, Tiongkok, adalah pusat penelitian dan pengembangan senjata biologis yang dilarang keras oleh konvensi internasional. Bahkan pada masa Perang Dunia II, dalih resminya adalah Epidemic Prevention and Water Purification Department, sebuah nama yang kontras dengan realitas mengerikan di dalamnya. Disinilah ilmu pengetahuan berubah menjadi alat penderitaan. Di balik kekejaman ini, berdiri satu sosok utama, Shiro Ishii, seorang lulusan kedokteran dari Universitas Kekaisaran Kyoto, yang kemudian menjadi dokter tentara. Ketertarikannya pada bakteriologi dan epidemiologi dipadukan dengan ideologi ultranasionalis Jepang yang menganggap bangsa lain lebih rendah, melahirkan visi bengis untuk menciptakan senjata pemusnah massal. Ishii adalah otaknya, seorang pria yang berhasil meyakinkan petinggi militer untuk mendanai lab percobaan kematian ini. Katalog kekejaman. Eksperimen di Unit 731. Eksperimen yang dilakukan di Unit 731 benar-benar melampaui batas nalar kemanusiaan. Para tawanan perang, kebanyakan warga Tiongkok dan Uni Soviet, dijuluki Maruta gelondongan kayu dan diperlakukan layaknya tikus laboratorium. Salah satu eksperimen paling mengerikan adalah viviseksi, pembedahan saat korban masih hidup yang dilakukan tanpa anestesi. Organ-organ tubuh dikeluarkan dan diteliti saat korban masih sadar, semata-mata untuk mengamati dampak penyakit atau infeksi pada jaringan tubuh yang masih berfungsi. Eksperimen lainnya adalah suhu ekstrim frostbite. Tawanan dipaksa keluar di cuaca dingin hingga anggota tubuh mereka membeku. Dokter Jepang kemudian menyiramnya dengan air panas atau dingin untuk melihat tingkat kerusakan dan cara penyembuhan luka beku. Tujuannya adalah untuk memahami ambang batas daya tahan tubuh manusia dalam kondisi perang yang paling brutal. Kita bisa membayangkan betapa ngerinya melihat arwah-arwah yang kehilangan anggota tubuh, tangan yang putus, jari-jari yang hancur, mereka yang meninggal karena eksperimen frostbite tersebut. Ada pula cangkok organ brutal dan transfusi terbalik. Sebagai contoh, tangan kanan tawanan dipotong lalu disambungkan ke lengan kiri. Dan sebaliknya, ini adalah kekejaman tanpa tujuan ilmiah yang jelas, melainkan hanya didorong oleh rasa iseng dan haus akan hasil penelitian yang sensasional. Mereka juga melakukan uji senjata dengan granat, di mana tawanan diikat pada jarak berbeda untuk menguji efektivitas radius ledakan. Kekejaman meluas hingga pada eksperimen psikologis dan penularan penyakit seksual. Tawanan, termasuk perempuan yang diperbudak secara seksual, seringkali dari rumah bordil, dipaksa berhubungan untuk meneliti penularan penyakit. Setelah melahirkan, bayi yang baru lahir langsung dibedah untuk meneliti apakah organ-organ mereka telah terpengaruh oleh penyakit menular tersebut. Lagi-lagi, tanpa belas kasihan, tanpa anestesi. Selain itu, mereka sengaja menyebarkan wabah termasuk antraks dan pasca penduduk sipil di Manchuria, menggunakan bom serangga berpenyakit yang mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal. Deduksi astral membedah pikiran Shiro Ishii saat tim detektif astral mencoba menembus dimensi energi Unit 731. Energi yang dirasakan sangat berbeda dari kekejaman di Jerman. Di kamp konsentrasi Jerman, ada energi kebengisan yang dinikmati. Di Unit 731, yang terasa adalah energi profesionalisme dan kerja. Para pelaku, dari dokter hingga prajurit, tidak menikmati penyiksaan. Mereka sekadar bekerja. Ini adalah horor psikologis yang lebih dalam. Hilangnya nurani demi etos kerja dan negara. Shiro Ishii, sang profesional yang bengit. Deduksi terhadap Ishii mengungkap sosok yang didorong oleh ego yang tak terbatas. Titik awalnya bukan sekadar doktrin negara, melainkan ego yang meledak saat ia masih bersekolah. Penghargaan sebagai siswa terbaik, pujian, dan sanjungan membuat ia merasa harus selalu menjadi yang teratas dari yang teratas. Ia memiliki kemampuan abnormal untuk memisahkan persona. Di depan keluarganya, ia adalah family man yang penyayang. Namun di balik itu, ia adalah seorang penikmat pesta liar,
peminum keras, dan memiliki fetis gelap yang terhubung dengan penyiksaan torturing. Ia dapat mengesampingkan moral, melakukan hal yang paling keji, demi apa yang ia yakini sebagai kontribusi suci bagi kekaisaran. Dimensi kegelapan abadi saat Arka dan Chris, Willis Astral Entities mencoba memindai roh Ishe. Mereka terpaksa menggunakan Dark Force. Roh Ishe tidak berada di neraka yang dikuasai iblis biasa, melainkan di sebuah dimensi gelap dan misterius yang bersifat self-destruct. Dimensi ini dijaga oleh entitas yang sangat kuat mirip Inferno yang memperingatkan detektif astral untuk tidak mengganggu arwah Ishe. Di sana, arwah Ishe terikat. Ia disiksa oleh sesosok iblis kecil yang tua dan keriput yang terus mencemoohnya. Iblis kecil itu mengejek. "Aku saja tidak sekeji dirimu." Ishe terdiam. Ia tidak terima. Ia masih menunggu penghargaan, menunggu sanjungan atas jasanya kepada negara. Ia terperangkap dalam ego dan penolakan abadi. Sebuah dimensi yang bahkan iblis pun seolah takut untuk memasukinya. Pilar kekejaman, ideologi dan pion kekejaman Unit 731 tidak mungkin terjadi tanpa dukungan kuat dari ideologi dan birokrasi yang sempurna. Petinggi seperti Ryoichi Nato, salah satu kepercayaan Ishe, digambarkan sebagai mesin sempurna. Manusia tanpa perasaan yang sangat andal dan profesional dalam melaksanakan tugas terkejam. Mereka adalah perwujudan doktrin yang disebarkan oleh Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito dan petinggi Jepang saat itu percaya bahwa mereka adalah keturunan langsung Dewi Matahari Amaterasu dengan tugas suci untuk menyebarkan cahaya Asia. Doktrin ini menuntut etos kerja di atas segalanya. Para petinggi negara secara eksplisit menyampaikan, dalam bernegara, kita tidak boleh pakai perasaan. Kerja nomor 1, memajukan Jepang nomor 1, moralitas dikesampingkan total. Paradoksnya, Ishe adalah pion, bukan tokoh sentral kekaisaran. Namun, karyanya menjadi relevan karena ia mengeksploitasi semangat nasionalisme dan budaya perfeksionis Jepang untuk melakukan tindakan yang paling tidak manusiawi. Yang mengerikan adalah, semangat ini merata, dari petinggi hingga prajurit rendahan. Semua memiliki mentalitas, lakukan apa yang harus dilakukan demi kelangsungan hidup bangsa. Bahkan jika itu berarti mengorbankan diri sendiri atau orang lain tanpa sedikit pun rasa bersalah. Energi dari korban Unit 731 adalah kepasrahan. Karena penyiksaan yang mereka alami begitu keji, hingga mereka memohon agar segera dimatikan. Mereka diperlakukan dengan layak, diberi makan, dirawat sebelum dieksekusi dengan brutal. Karena Jepang ingin menguji senjata biologis pada subjek yang sehat, bukan yang sudah sakit. Ini adalah keprofesionalan dalam kebengisan. Karma dan warisan kegelapan Unit 731 meninggalkan warisan yang tak terhapuskan. Selain mendapat penglihatan tentang seorang ayah, Tiongkok korban penculikan yang di depan gerbang camp. Unit 731 mengucapkan sumpah dan kutukan yang mencapai kubu kanan otoritas spiritual tertinggi. Kutukan itu mengikat semua yang terlibat dengan karma para korban. Inilah mengapa entitas Inferno yang menjaga Ishe berkata, "Jangan ganggu arwahnya." Karena mereka sudah terikat pada mekanisme karma yang melampaui dimensi iblis itu sendiri. Selain kutukan spiritual, Unit 731 juga meninggalkan warisan geopolitik yang rumit. Amerika Serikat, negara superior saat itu, memilih untuk menutup-nutupi kejahatan perang ini demi mendapatkan data riset Ishe yang tak ternilai harganya. Penelitian Ishe tentang kontrol pikiran dan senjata biologis diyakini menjadi cikal bakal program gelap Jia MK Ultra, yang juga berbasis eksperimen manusia. Keuntungan militer dan ilmiah mengalahkan tuntutan keadilan dari Tiongkok dan Uni Soviet. Hingga kini, dampak Unit 731 masih terasa. Beberapa lokasi uji coba di Manchuria dilaporkan masih tercemar spora antraks dan bakteri PAS, menjadi pengingat biologis yang mengerikan akan apa yang terjadi di sana. Unit 731 adalah babak sejarah yang membuktikan bahwa ketika ideologi, profesionalisme, dan sains disalahgunakan tanpa batas moral, hasilnya adalah kehancuran yang total. Kisah Unit 731 ini hanyalah bagian awal dari apa yang akan kami ungkap. Eksperimen terkejam ini meninggalkan jejak dan misteri yang lebih dalam, termasuk kisah para korban yang mencari keadilan dan nasib akhir data-data Ishe yang sangat berharga. Kami harus kembali dan menembus dimensi-dimensi yang bahkan iblis pun enggan memasukinya. Jangan sampai kalian melewatkan investigasi mendalam kami. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah profesionalisme tanpa moral dapat dibenarkan demi kemajuan bangsa? Like video ini jika kalian ingin kami segera melanjutkan investigasi ke part 2. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan saat kami menguak babak selanjutnya dari Unit 731.